Tapi ancaman itu bisa juga dari yang kasat mata dan juga yang tidak kasat mata. Ancamannya seperti apa, Bang? Adalah pokoknya. Saya kebetulan hidup dan lahir dari lingkungan seperti itu. Saya bisa tahu apa-apa yang pernah menyerang, quote and quote, saya. Dan itu pernah tertangkap CCTV di rumah, ya udah semacam apalah. Kalau orang pernah baca dulu, masa baca nggak cergam paling terkenal karangan George Remy, karangan Herge, judulnya Tintin. Oh belum. Tapi artinya pernah dengar ya Tintin. Nah Tintin itu ada yang judulnya 7 bola ajaib. Nah itu saya pernah dikirimi kayak gitu. Bola api. Berarti bukan melalui pesan singkat atau misalnya langsung? Kalau pesan singkat ke saya, namanya kalau dalam istilah peribahasa daerah itu kutuk marani sunduk. Apa itu artinya? Kutuk tuh anak ayam mendatangi pemukul. Kalau berani-berani kirim WA ancaman ke saya. Dalam waktu singkat pasti akan ketahuan. Dan banyak kalau yang namanya ancaman itu bukan berarti ancaman fisik ya. Gangguan terhadap yang sifatnya remeh-temeh pun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Roy Suryo ya akhirnya belak-belakan mengungkap ada ancaman berat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Nah, selain kita lihat ya, Roy Suryo mengaku pernah dikirimkan bola api, alias Roy Suryo pernah dicoba disantet tetapi gagal ya. Dan ternyata juga bukan hanya itu saja. Roy Suryo di dalam podcast Forum Keadilan mengatakan ada 2 pilihan ya yang disodorkan kepada Roy Suryo, yaitu uang tutup mulut senilai 50 miliar atau menghadapi konsekuensi seperti yang mengerikan ya, seperti yang terjadi tragedi KM50. Artinya menerima uang atau nyawa hilang. Belum lagi katanya ya fitnah-fitnah keji di sosial media terhadap Roy Suryo. Bahkan kita lihat Roy Suryo difitnah bahwa gelar doktornya atau S3-nya palsu. Tentunya fitnah tersebut berasal dari Termul. Jadi kalau kita lihat ya, kubu Jokowi sekarang sudah merasa terpojok ya. Jadi mereka mencari kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya Roy Suryo pun berhasil membuktikan bahwa dia punya ijazah doktornya S3 di Universitas Negeri Jakarta. Memang sepertinya kita lihat ini Termul sudah kehabisan bahan. Bagaimana cara untuk menyudut Roy Suryo dan Dr. Tifa? Itu. Ya, jadi bukan kami, apalagi kami menyelamatkan diri sendiri. Nggak ada kami menyelamatkan diri sendiri. Kita menyelamatkan negara, kita menyelamatkan hukum, agar hukum itu benar-benar sesuai dengan koridor tegak lurus. Kalau menyelamatkan diri udah dari dulu. Udah dari dulu. 50M Mas. Makanya. Itu yang dijanjikan. Oh iya, 50 miliar. Oh saksinya banyak loh. Sendiri. Saksinya banyak loh. Artinya masing-masing 50 atau 52? Atau sebetulnya 50 ini juga sudah dikentit sebelumnya. Ada hanya cuma 2. Jangan-jangan 250 Mas. Ya, terjadi 50M atau terjadi seperti kilometer 50. Loh iya loh. Ancaman bagi kami itu bukannya tidak ringan. Fitnah. Dan kemudian ancaman luar biasa dengan segala sisi. Dr. Tifa, maaf ini, ya dok, diserang dengan isu apartemen. Macam-macam. Saya diserang dengan isu dokter palsu. Yang gila kan? Sampai mereka membuat podcast sampai di kampus kayak gitu. Itu kan parah banget. Ya, dan itu semua mereka lakukan. Dan itu saya tahu semua itu ada proposalnya itu. Kan hari ini kita ngobrol ini kan ada yang lagi di tembok ratapan sana mengajukan apa ini nanti harus dikejar apa lagi. Musuh kita tuh ya itu. Bukan musuh kita tuh sesama kita sendiri. Perbuatannya tapi bukan orangnya. Ya, perbuatannya. Karena ini mencederai negara ini gitu loh. Jadi yang kita kejar adalah bagaimana sekali lagi keadilan dan kebenaran itu tegak di negara ini. Gitu. Tadi Mas Roy, Dr. Tifa mengatakan bahwa akan datang bergulung-gulung laporan Tifa baru. Kalau dari Dr. Tifa sendiri, dari Mas Roy sendiri, adakah sudah terpikir untuk, karena bagaimanapun kan Mas Roy mengatakan bahwa pengadilan yang nanti kalaupun tergelar itu sama sekali tidak akan jadi ajang pembuktian ijazah. Karena memang fakultasnya nggak di situ. Nah, gitu. makanya akan dibangun fakultas baru. Teknologi kayu. Ada teknologi main kayu, itu akan terjadi secara natural. Kenapa? Karena kebenaran sudah muncul. Yes. Kebenaran sudah muncul tahun 2016 peristiwa Bambang Tri. Itu kan kebenaran mulai muncul di ufuk kan. Tapi ya karena punya kuasa ya habis. Dibungkam habis-habisan kan. Roy Suryo. Sah dan resmi dan tuntas negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear.
3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Baik, apakah bisa difoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis Ella? Oh silakan. Lu pada denger kan lu termulu. Dokter Richard, lu denger kan? Gelar dokternya Rosuryo asli sah. Harusnya sekarang nih yang lu perdebatin harusnya gelar insinyur Joko Widodo bener apa kagak? Emang desa termol. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum Nih dengerin, Roy Suryo lagi ngamuk. Dengerin. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Tuh, kalau ijazahnya asli mah pantang ngomongnya, berani nunjukin nih ijazah gua. Dan sekarang kalau ijazahnya palsu, berbelok-belok, lama pula lagi. Nih, pakai nih, ya, logika dasarnya aja ya. Mul. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya Pak, saya paham. Bapak ngalah bukan berarti Bapak takut. Bapak ngalah karena Bapak tidak punya ijazah. Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2, dia nggak tahu. Kalau IPK ada 2, lu nggak bisa kuliah, DO, karena dia tidak kuliah, nggak ngerti. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias DO. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat, dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel ngadepin orang begitu, pakai analisis itu udahlah, gitu kepalanya baru kelar. Pak, karena mindsetnya gimana? Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah, dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan, padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy. Pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Prof. Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud. Ya. Dan Pak Buya Safi'i juga. Iya, Buya yang mendengar. Safi'i, iya. Dan itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA.
Oh, Sarjana BSc. muda. BSc lah. BSc ya. Jadi tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Ya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu. Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga tahun 55. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa foto ijazah Jokowi itu terlalu dipaksakan. Jadi masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk percaya bahwa itu adalah Jokowi. Jadi orang-orang Jokowi atau yang disebut termul, itu mereka itu mengedit supaya mirip-mirip Jokowi ya. Padahal kalau orang-orang itu kan melihatnya tidak sama sekali, tidak seperti Jokowi. Tapi selalu dipaksakan, selalu disebut. Kalau ada yang menyebut itu bukan Jokowi, marah termul itu. Jadi itulah istilahnya apa itu ya, yang selalu menyebutkan bahwa ini adalah Jokowi, ini adalah Jokowi, ya. Itu jadi masalah ijazah ini saya kira susah lah untuk selesai. Lihat saja susah untuk selesai, karena itu menyangkutnya banyak orang ya, dari mulai polisi, kejaksaan, orang-orang sekitar Jokowi, pokoknya banyak yang terlibat ya.
banyak yang terlibat pada pemalsuan ijazah itu. Kalaulah nanti Jokowi ngaku, tapi tidak, Jokowi tidak akan mengaku walaupun ijazahnya palsu, itu tidak akan ngaku kalau itu adalah palsu. Ya begitu, apa kata dunia nanti, ini masa ijazah saja palsu ya. Karena memang dari dulu juga Jokowi itu kurang menghargai pendidikan ya. Jadi dia itu tidak menyukai proses pendidikan. Jadi dalam program-program Nadiem Makarim itu tidak ada proses. Jadi walaupun anak itu tidak sekolah atau tidak ikut pelajaran atau bodoh, itu harus naik saja. Nah itu ciri bangsa yang tidak menyukai proses pendidikan. Karena memang dia itu kan mudah. Perlu ijazah, ya tinggal beli. Mereka banyak pendukungnya begitu. Nah ini untung sekali ada Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu hebat orang itu. Karena orang-orang biasa itu tidak akan mampu. Seperti Bang Tri saja. Gus Nur itu kan tidak mampu, dia itu langsung dipenjara. Makanya kita kalaulah memang benar itu kita harus dukung. Jangan sampai ada palsu begitu ya. Kalau memang itu Jokowi itu benar, itu asli, mudah-mudahan Allah membantu Jokowi. Amin. Beberapa hari lagi kami akan menuju Universitas Negeri Jakarta UNJ di Rawamangun. Untuk apa? Untuk memverifikasi dugaan kami ada permasalahan dari gelar Dr. Roy Suryo, di mana gelar doktor itu dugaan kami itu tidak sah karena bertentangan dengan peraturan rektor serta bertentangan dengan buku pedoman akademik, sehingga kami perlu melakukan verifikasi langsung walaupun kami sudah bersurat dan memang surat tersebut maksimal mendapat balasan adalah 10 hari kerja. Jadi kami akan ke sana dan nanti tunggu apa hasilnya. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah, dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1 UGM ini asli, ini kopinya, dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2 MKes UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus, dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng, dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Gak apa-apa, yang penting lulus, ya gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda, karena wisuda itu hanya seremoni, ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak, karena semua sudah clear. Saya tadi langsung, dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok, yang sudah membalas dulu, ya teman-teman termul itu. Dan tadi ada juga yang bersangkutan, dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya. Jadi, nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sartono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam
menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi. Dan itu silakan, ayo Bel, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda. Dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bilfakih, kepada saudara Richard Hutajulu, dan mungkin juga kepada orang lain dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Ya, ada itu. Ada di daftar nilainya. Jadi itu mohon maaf saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena itu penting. Dan moga-moga apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed. Saya kira teman-teman tahu kan Mas Ubed, Mas Ubaidillah Badrun. Tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan terus benar. Apakah bisa dipoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis ELA? Oh silakan. Ini nanti akan saya ELA juga kalau perlu. Ya, tapi kalau teman-teman memotret ini dengan ini ijazah asli. Dan kalau dijamin tidak kena pasal 32. Iya, ini nggak ada ya. Mohon maaf di sini ada nomor NIK saya, tapi nggak apa-apa lah. Ambil aja ya teman-teman, nggak ada masalah. NIK saya sudah tersebar di mana-mana. Meskipun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2020. Tapi sepanjang Mas Roy tidak berkeberatan nggak? Saya nggak keberatan. Tak ada. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman semua. Jadi artinya apa yang terjadi pada mereka-mereka itu, ya tentu saja izin, saya akan lakukan tindakan. Karena mereka tak ubahnya adalah mereka-mereka yang ada pada kaos ini. Ya. Apa kaos ini? Nggak perlu saya baca. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya itu adalah Taufik Bilfakih, kemudian Richard Hutajulu dan kawan. Salah satu pihak adalah T3 itu tidak hadir ya, jadi dia melakukan mediasi melalui video call. Kemudian dari T7, 8 dan 9 ini tidak hadir baik online maupun secara fisik ya. Mereka tidak hadir dan tanpa penjelasan apapun, tanpa alasan apapun ya. Itu kami sangat sayangkan sekali ya. Jadi mereka sebagai penyelenggara negara itu atau pihak tergugat ini tidak memiliki tanggung jawab ya. Jadi mereka lari dari tanggung jawab tanpa memberikan solusi apa-apa dan tanpa memberikan jawaban yang baik dan tanpa suatu niat baik ya. Sehingga ini perlu kita minta di mediator untuk mencatatkan di dalam catatan untuk ke hakim bahwa mereka tidak mempunyai itikat baik ya. Ini perlu disampaikan ke hakim yang memeriksa nanti kepada majelis hakim. Ya, jadi mereka kita kasih kesempatan untuk mereka datang ya pada mediasi berikutnya yang tanggal 22 ya. 22 bulan 7 2026. Kalau sampai mereka nggak datang lagi berarti ini akan deadlock dan kita masuk ke dalam pokok perkara. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Permisa yang masih membersamai kami dalam pembuktian polemik ijazah ini. Terus terang hari ini saya agak masih kecewa juga ya. Karena apa? Sebenarnya kami para penggugat dari awal juga tidak mau menawarkan mediasi ya. Tapi karena para pembuat undang-undang kita menganggap penting adanya sebuah proses mediasi tentunya terkait dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik yaitu efisiensi, maka kami berpikir tidak salah menempuh mediasi. Namun sayangnya para tergugat memandang ini dari sisi yang berbeda. Seakan-akan penggugat menganggap ini kepentingan kami. Mereka tidak merasa bahwa mereka kemari itu dibiayai negara. Mereka kemari itu memakai fasilitas keuangan negara. Saya selaku ahli kebijakan publik melihat mereka tidak punya etikat baik, sense of crisis ya, bahwa anggaran negara itu sebaiknya diefisiensikan. Dari tadi saya lihat mereka itu dari kemarin bersidang seakan-akan langsung berpikir ya tempur aja pembuktian. Tadi juga ngomongnya di sidang, dibuktikan di sidang saja, dibuktikan di sidang saja. Mereka tidak pernah berpikir bahwa negara mengasih jalan mediasi supaya kita itu tercapai jalan tengah sehingga kita bisa menghemat uang negara dan bersidang seperti itu. Jadi saya mohon ya kita masih ada kesempatan 2 atau 3 kali lagi sampai sebulan ya, kalau nggak salah 2 kali ya, sebulan sorry. Jadi saya harap untuk yang T7 Ibu Profesor Opa selaku Rektor UGM dan Bapak Profesor Naim selaku penandatangan dokumen ijazah terlegalisir dari Bapak Joko Widodo tahun 2005, 2010, 2012 dan 2014 serta Profesor Budi
yang menandatangani legalisir ijazah Bapak Joko Widodo tahun 2019, saya mohon hadirlah ya untuk memastikan bahwa kita ini berbicara dengan benar-benar prinsipal sehingga diskusi kita ini tidak akan berlarut-larut terbuntur oleh jawaban lawyer mereka yang serba terbatas, yang saya rasa juga tidak punya kekuasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Begitu saya dari saya. Mungkin bisa dikatakan Pak 2 jam tadi sangat tidak memuaskan hasil mediasi. Sebenarnya ada yang memuaskan. Saya menghargai ada 2 prinsip yang datang, 3 sebenarnya ya, yaitu Ketua Bawaslu DKI, ya, Ketua Bawaslu Kota Solo, dan Ketua KPU Kota Surakarta yang secara online. Sebenarnya negara mediator sudah cukup baik, dikasih fasilitas ini kok video call. Tapi ternyata yang 3 T7 sampai T9 tidak menggunakan fasilitas itu, sehingga kita bingung mengapa video call pun tidak mau. Kita mempertanyakan niatnya, seperti itulah. Mungkin tadi ada juga Ketua KPU DKI, ya beliau karena memang tadi datang sebentar, ya karena memang ada kegiatan lain, ya jujur kita memang jadwalnya agak mundur, beliau ada kegiatan lain, kita hargai itu, tapi kita berharap minggu depan juga semua pada datang, gitu. Tadi kan katanya ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh lawyer. Pertanyaannya tentang apa sih yang diajukan itu dalam mediasi? Sebenarnya kita mempertanyakan perbuatan mereka, tentang apa benar ini perbuatan yang ini mereka lakukan. Tapi sepertinya jawaban mereka bukan mengarah ke situ, mereka lebih ke defense. Karena memang yang menjawab ini seharusnya prinsipal. Apa benar yang dokumen yang saya kasih ini dengan tanda tangan, misalnya seperti itu. Mereka tidak jawab itu. Boleh dibilang kita ini kayak mediasi, tapi arahnya sudah kayak udahlah di persidangan aja seperti itu. Mungkin yang bisa ditutup oleh lanjut Pak Jenderal ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kami Pak Hans dan penggugat pertama Pak Bonatua, kami sangat kecewa dengan apa yang telah disampaikan oleh para tergugat. Dan kami juga terima kasih menghargai atas kedatangan tergugat dari Solo, tergugat 45 hadir dari Solo. Jadi KPU Solo dan Bawaslu Solo, dan tergugat T3 dari Bawaslu DKI ya? Iya. Online. Kami hargai. Artinya beliau mau hadir dan beliau mau bertatap muka walaupun ada yang online. Dari jawaban yang tadi melalui kuasa hukum, ini betul-betul menunjukkan mentalitas pejabat kita. Mentalitas asal-asalan, jawab asal-asalan. Menganggap bahwa mereka itu berkuasa, mau jawab apa terserah. Dan mereka menganggap bahwa kami ini penggugat yang tidak penting dan tidak harganya. Sebenarnya kami ini betul-betul sebagai warga negara ingin memperbaiki tata kelola negara ini. Hal yang kecil harus diperhatikan, karena hal kecil itu sebenarnya sudah menyalahi aturan, yaitu di mana di dalam legalisasi ijazah Jokowi itu tidak disebutkan atau tidak ditulis tanggal, bulan, dan tahun. Di mana masalah itu adalah keharusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pasal 73. Itu jelas. Nah, kalau lihat jawabannya, seolah kami setelah menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Peraturan. Undang-Undang mana? Itulah bodohnya dia. Iya kan? Kan dia jelas Undang-Undang mengatakan itu salah kalau itu tidak dilakukan dengan tanggal. Itu jawabannya sama. Jadi seperti copy paste. Kami sebagai warga marah, benar. Marahnya apa? Kenapa menjawab itu ngasal sebagai pejabat loh, diangkat, dibiayai dari uang pajak. Jawabannya kok kayak orang bodoh. Mesti kan kasih tahu. Kenapa kami itu terima? Bagaimana sih seorang KPU pada waktu memverifikasi sebuah persyaratan, kalau itu tidak memenuhi syarat, mesti kan gugur. Bawaslu demikian pula. Hasil dari KPU kan Bawaslu sebagai pengawas, mestinya kan dia juga melihat bahwa kalau itu tidak memenuhi syarat, gugur. Ini dia mengatakan bahwa dia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Yang mana yang dia pakai? Itu yang kami marah sebenarnya. Kecewa berat. Sangat kecewa. Kalau mereka menantang untuk langsung ke persidangan berikutnya, oke, kami akan ikutin. Jadi ingat bahwa bukan pribadi kami itu menggugat, tapi ini adalah untuk mewakili warga negara yang waras. Kami tahu bahwa itu melanggar. Ini pelaksana dari penyelenggara negara mengatakan itu benar. Benarnya dari mana? Itu yang kita harus debat. Mestinya itu kami mengharapkan prinsipal datang untuk itu. Termasuk apakah pada waktu menandatangan betul orang yang itu. Makanya kami ingin mereka bisa hadir. Itu sebetulnya kehendak kami. Ya, ini mudah-mudahan ya kami paling tidak
untuk berikutnya tidak terjadi lagi. Kalau ini dibiarkan nanti dianggap nggak apa-apa, rakyat juga diam, toh pemilu sudah jalan, kan nggak bisa gitu. Betulannya kami teliti, ternyata ada hal yang perlu kita perbaiki. Makasih dari saya. Pak Joni. Ya, saya selaku kuasa hukum dari Bapak Bonatua dan Bapak Muriono Aladi. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, proses. Yang kedua, substansi. Dan yang ketiga adalah sikap kami sebagai kuasa untuk dan atas nama klien. Kami ingin sampaikan bahwa proses hari ini jadwalnya adalah mediasi, tanggapan terhadap konsep yang kita ajukan sebagai penggugat 1 dan penggugat 2, dan tanggapan itu hari ini sebenarnya sudah ada. Akan tetapi sesuai dengan mata acara dan agenda sidang pada hari ini yang diketuk palu pada sidang sebelumnya adalah menghadirkan prinsipal T1, T2, T3 sampai T9 secara in person. Dan kami pun jika terjadi proses itu akan bersedia untuk membiarkan klien kami P1 dan P2 untuk berbicara secara langsung dengan para tergugat 1 sampai 9. Tetapi itu tidak dipenuhi. Dan karena itu, sebagai orang yang mengerti bahwa hukum itu adalah hukum, peradilan adalah sesuatu yang harus dijalankan sesuai dengan hukum acara, dan di balik itu harus dilakukan secara beradab, maka hemat kami adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, keputusan yang kita sepakati, dan juga keadaban kita. Dan karena itu kami meminta agar dihadirkan prinsipal secara in person, wabil khusus tergugat 7, 8, dan juga 9. Kenapa? Karena mereka adalah in person yang mempunyai hubungan langsung dengan apa yang kita dalilkan di dalam proses persidangan. Dan karena itu kita minta ditunda sampai T7 dan T8 juga T9 berhadir langsung secara in person, atau jika tidak hadir secara online lewat conference session, persidangan secara video call, dan kita sudah setuju dan membolehkan itu, tapi hari ini tidak dipenuhi. Dan sebagai seorang yang mengerti tentang hukum formil dan keadaban, tentu kita meminta sekali lagi agar proses mediasi ini bisa dibuka kesempatan yang lebih luas. Kenapa? Karena mediasi itu tentu punya karakteristik yang berbeda dengan persidangan, termasuk jawab-menjawab dan pembuktian. Jadi itu prosesnya, posisi kita adalah meminta nyuwun tolong kepada T7 dan T8, jemput T9 untuk berhadir. Dan itu sebenarnya sudah diakui dan sudah dibenarkan dan diaminkan oleh semua, termasuk media. Yang kedua, soal substansi. Substansi sebenarnya sudah ada pada kami. Tapi nanti kami akan sampaikan, dan tidak mengulangi apa yang terjadi di ruang sidang. Hampir dipastikan bahwa mereka tidak ingin mediasi ini berakhir pada sebuah proses. Tapi sebagai orang yang ingin mengupayakan ini selesai dengan cara yang sesuai dengan keinginan kita berbangsa, kita minta mereka hadir langsung juga bersamaan dengan T9 dan T7, T8, dan T9. Sikap kami sebagai kuasa adalah meminta agar proses ini bisa diletakkan sebagai proses untuk membuka apa kebenarannya. Bukan apakah mereka menolak atau tidak menerima tawaran dari formula mediasi yang diajukan oleh P1 dan P2, tetapi halo, apa kabarnya, apa alasannya, apa sebabnya? Bukankah yang kita dalilkan itu adalah bukti-bukti yang berasal dari putusan pengadilan, yaitu Komisi Informasi Publik, dan itu adalah autentik. Dan yang kedua, dalil kita itu bukan ecek-ecek. Dalil kita adalah Undang-Undang 30 tahun 2014, pasal 73, ayat 4, huruf D. Jadi, undang-undang itu di bawah undang-undang dasar, satu level. Jadi ini bukan soal yang kita pahami dan konstruksikan dalam gugatan sebagai hal yang sederhana. Kita sedang ingin membenahi Republik ini, ekosistem dan sistem kita dalam bernegara, dalam berpemilu, dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu adalah poinnya. Sehingga kami dengan waktu yang masih tersedia meminta agar mediasi ditunda minggu depan dengan menghadirkan prinsipal secara langsung, berbicara hati ke hati dengan klien kami P1 dan P2. Terima kasih. Ya, mediasi ini bisa berlangsung sampai 1 bulan. Jadi masih dalam tengah waktu lah. Masih dalam tengah waktu, dan kita sebenarnya surplus waktu tetapi minus kebijaksanaan. Jadi kita ingin memperluas kebijaksanaan kita untuk mengoptimalkan 1 bulan agar ada hasil mediasi yang kita sepakati sebagai sumbangan kita kepada penyelesaian soal yang tidak mudah ini. Saya kira itu. Jadi tanggal 22 ya? Ya. Ya, bisa gitu. Akan habisin sampai 1 bulan ini.
Ya, kita lihat, ikan bolanya ada di sana. Bolanya ada pada posisi T. T7, T8, dan T9. Ya. Dan sebagai seorang ilmuwan, sebagai profesor, sebagai orang yang sudah punya pengalaman banyak, tentu punya panggilan secara sense of knowledge, sense of heart, bahwa kita mau menyelesaikan soal ini. Dan mediasi adalah cara yang paling mungkin dan elegan untuk kita pilih. Bukan justru saling menunggu untuk diselesaikan di pengadilan. Go to mediasi, kita selesaikan ini secara sebaik-baiknya. Terima kasih. Oh ini. Punya ini bagus. Masa saya ketua? Gimana, kita ngobrol lagi, Pak? Ayolah kita ngobrol sedikit lagi. Ini kan boleh dibuka. Masih ya. Nah, ini sesi ngobrol santai aja saya. Ya kan? Ayo, ini kita ada tamu khusus Dr. Zul nih. Nih Dr. Zul. Wah, Dr. Zul nih luar biasa. Yang pertama kali punya ijazah ya? Pertama kali punya ijazah kan? Oke. Pak Bona, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya kan? Nah, kira-kira sebenarnya Pak Bona merasa nggak dari awal kenapa Ova Emilia dan Naim dan Budi Adi itu tidak mau datang? Kira-kira prediksinya kenapa nih mereka tidak mau datang? Ya, karena sebenarnya mereka yang paling aktornya di sini. Iya, kan mereka yang tanda tangan kan? Tanda tangan khususnya Pak Prof Naim sama Prof Budi. Ya. Tanda tangan mereka yang mau kita tanyakan. Betul. Kenapa mereka tidak menandatangani tapi tidak bertanggal? Mereka kan pencipta dokumen. Ya. Kalau KPU dalam hal ini ya penerima dokumen. Jadi gampang-gampang aja kalau datang ya? Ya ngeles aja dia, ya kan? Ya. Dari sononya kan bisa aja dia. Betul. Iya, melemparkan kesalahan ke pihak pemberi dokumen. Betul. Seperti itu, walaupun di suratnya UGM sudah kasih tahu bahwa mereka punya peraturan sendiri. Pertanyaan saya sederhana, UGM punya negara sendiri sehingga bisa berani. Iya, saya mau tanya Ibu, ini ada suratnya nih, saya kasih tunjuk nih. Ini bisa lah saya kasih tunjuk jawabannya apa. Jadi jawabannya UGM tidak punya peraturan tentang legalisir. Nah, tadi siapa yang mau ini? Kalau ini boleh. Oke. Jadi UGM yang ini. Dasar pelaksanaan layanan legalisir online baru diterapkan tahun 2018. Nah, jadi sebelum 2018 UGM ini kampus agak terbelakang. Jangan-jangan sebelum 2018 UGM berada di bawah kerajaan Belanda. Waduh. Nggak tahu saya. Dia nggak berada dalam negara Republik Indonesia, sehingga dia merasa tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Wih, Bang Jali ini luar biasa nih, langsung Undang-Undang 30, hafal banget. Itu. Dan juga, ya jangan-jangan dia juga tidak mengakui 1997 ada keputusan Menteri Nomor 423. 324 ya, tentang ini juga legalisir bertanggal ini. Tentang legalisir harus bertanggal ya? Iya, ada juga. Tapi mereka hanya peduli yang 2018 peraturannya sendiri. Mereka seakan-akan punya negara sendiri lah, kan gitu kan. Jangan-jangan deh ini apa? Gak tahu saya mau lihat statuta UGM. Jangan-jangan statuta UGM menyebut bahwa mereka tidak terikat pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Bisa aja, nggak tahu saya. Itu bahaya itu. Ini bahaya. Makar itu. Saya menangkap ini komplotan. Ah, ini Pak alumni UGM kan? Oh, bukan, saya alumni Universitas Erlangga. Erlangga. Saya mengatakan bahwa memang sejak awal Jokowi itu tidak punya ijazah. Itu ijazahnya orang lain. Parah. Itu ijazahnya Joko Widodo. Joko Widodo. Tapi bukan Jokowi. Bukan Jokowi. Oh, itu ribet itu. Itu mana-mana. Beda dong. Karena Joko Widodo yang asli itu. Nah, ini alumni SMA negeri. Ini pakar kumisologi baru datang nih. Jakarta. Iya. Nah, jadi lanjut dulu. Ya kan? Pak Bona ini sebenarnya hanya mempermasalahkan dalam gugatannya ya. Itu hanya mempermasalahkan tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya sudah terbukti, sudah selesai. Apa perlu diperiksa juga tanda tangannya? Jangan tadi bikin yang ada tanggal. Sebenarnya permasalahan saya itu cukup besar. Saya mau bertanya, kita ini negara Indonesia enggak? Ya. Kalau negara Indonesia ikuti perundang-undangan. peraturan perundang-undangannya. Jangan ada yang merasa dia lebih hebat dari undang-undang. Oh, kita nggak pakai itu. Gitu. Iya, kami punya negara sendiri dalam negara. Ya nggak tahu, jangan-jangan maaf kata ini karena beliau di dalam lingkup kerajaan Solo, Yogyakarta, seakan-akan beliau merasa dia mengacu kepada peraturan keraton. Kalau tidak, dia terikat dengan itu bahwa itu presiden sendiri. Nah, keraton saja pun mengakui undang-undang Republik Indonesia. Betul. Ini kenapa tidak diakui? Kenapa dia salah-salah sendiri ya? Nah, ini makanya saya bilang, sebenarnya saya mau kritik ini. Visipol ini di mana? Fakultas hukum di mana? Ya. Fakultas Visipol di mana? Posisi ini. Masa bisa jawaban seperti ini kayak main-main menurut saya? Oh, ya, UGM-nya main-main ya. Ini kayak main-main, kayak nggak berbaca Justru kita undang-undang. apresiasi KPU hadir, Bawaslu hadir. Iya. Ya.
meskipun nggak lengkap ya, Iya. tapi UGM tidak pernah hadir sama sekali. Tidak. Mungkin mereka takut kita kejar yang begini. Kalau saya, jawaban saya yang nyata, bukan mungkin. Memang UGM nggak ada ijazah pramuka, nggak ada di UGM, di pramuka yang ada. Jadi capek saya betul-betul. Jadi salah undangan ya. Pengaku kau bawa kau gua di pramuka, jadi capek di UGM ini. Iya, Nggak jadi ada mau diapain. harusnya kalau menurut Pak Janes harusnya digugat Universitas Pasar Pramuka. Bukan universitas, kaki 5 pramuka. Itu makanya dipanggil. Ini persoalan kejujuran aja. Tadi saya bilang, gara-gara si Jokowi ini pusing. Seorang dokter dia orang sekarang bego. Dibunuh nyari-nyari. UGM itu aduh. UGM ngaku aja. Kalau kami dipaksa sama Jokowi membuat ini semua mengakui ini. Asli, memang ada Jokowi Dodo itunya itu ada bolak-balik saya ngomong nih. Oke dah. Ada Jokowi Dodo ini dari UGM. Ini dari UGM ini. Kalau Pak Janes memang ini aja sebutannya nih. Ini UGM ini. Ini Jokowi Dodo tapi bukan Jokowi Dodonya nih. Saya kasih tunjuk kamera nih. Jokowi Dodo buku bisa dijasa itu ini. Tapi bukan Jokowi tukang kayu. Yang sekarang orang terkaya di Asia. Bukan segembel tukang kayu. Kau jadi orang kaya. Kau tipu masyarakat semua. Pejabat-pejabat. Kapolri semua jangan kalian lindungi ijazah palsu ini. Ini bukan pengkhianat. Orang PKI. Mundur Pak Janes biar kelihatan. Kalau Pak Prabowo masih jelas keturunannya siapa? Presiden Soeharto masih jelas. SBY masih jelas. Kamu siapa Jokowi? Kamu peralat semuanya pejabat-pejabat. Bisa kamu paling kaya membiayai PSI. Kalau ke pengadilan saya akan hadir. Mana kamu? Memang betul-betul kau Jokowi memang biadab. Waduh, ini luar biasa ini semangat.